Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Evelyn Sapina, Izati, Firza Nazera, Anggi Salsabila. Oke, semuanya hadir ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai piutang. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu kita anak-anak bisa mendefinisikan piutang, lalu bisa mengklasifikasikan jenis-jenis piutang, lalu bisa menjelaskan konsep pengakuan piutang, lalu bisa menjelaskan konsep penghapusan piutang, lalu menjelaskan konsep metode penaksiran piutang, dan mendeskripsikan piutang wesel serta cara hitungnya. Nah, selanjutnya Ibu mohon untuk anak-anak semua bisa membuat kelompoknya masing-masing, di mana satu kelompok beranggotakan 3 orang. Silakan dibuat ya anak-anak. Nah, semuanya sudah membuat kelompoknya? Baik. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan menampilkan video singkat mengenai piutang. Anak-anak perhatikan ya videonya. Baik, gimana anak-anak? Tadi kita sudah menonton video singkat mengenai piutang. Nah, selanjutnya diharapkan dari video tadi anak-anak bisa mengetahui nih garis besar dari piutang itu sendiri. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai piutang lebih jelas lagi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui nih apa itu piutang. Nah, piutang ini adalah atau bisa kita sebut dengan tagihan ini adalah hak atau tuntutan kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan usaha yang mengakibatkan adanya penerimaan kas di masa yang akan datang sebagai akibat atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Nah, jadi piutang ini bisa terjadi jika terjadi transaksi seperti apa aja sih anak-anak? Nah, jika terjadi penjualan barang atau penyerahan jasa, lalu pinjaman dana, lalu pendapatan bunga, atau jenis transaksi lainnya yang menyebabkan piutang. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu piutang, nih ternyata piutang itu ada jenis-jenisnya lagi. Nah, jenis-jenisnya lagi itu apa sih? Nah, Ibu kelompokkan ke dalam 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada piutang usaha. Yang kedua itu ada piutang wesel, dan yang terakhir adalah piutang lain-lain. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga kelompok ini? Nah, kalau piutang usaha itu piutang yang terjadi karena penjualan transaksi barang atau penyerahan jasa. Nah, secara kredit. Nah, kalau piutang wesel seperti apa sih? Kalau piutang wesel itu piutang yang didukung oleh janji tertulis. Sedangkan kalau piutang lain itu piutang yang bukan merupakan piutang usaha maupun piutang wesel. Nah, yaitu piutangnya apa aja sih? Seperti apa aja sih? Nah, ada piutang kepada karyawan, piutang bunga, piutang pajak, piutang dividen, maupun uang muka kontrak, pembelian, dan lain-lain. Nah, itu mengenai jenis-jenis piutang. Gimana paham tentang jenis-jenis piutang, anak-anak? Nah, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai pengakuan piutang dagang. Nah, pengakuan piutang dagang ini bisa menggunakan metode kotor maupun metode bersih. Nah, apa bedanya metode kotor maupun metode bersih? Kalau metode kotor itu dicatat total penjualan, meski ada syarat potongan penjualan atau diskon jika membayar tidak melebihi waktu yang ditetapkan.
Nah, kalau metode bersih itu seperti apa? Metode bersih ini dicatat penjualan bersih setelah dikurangi potongan penjualan nantinya. Nah, itu dua metode dalam pengakuan piutang dagang. Selanjutnya kita akan bahas, Ibu akan menjelaskan perhitungan dari kedua metode tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh latihan soal mengenai pengakuan piutang dagang, di mana tadi kan sudah dijelaskan nih, pengakuan piutang dagang itu ada dengan menggunakan metode kotor maupun metode bersih. Nah, sekarang ini contohnya nih, misalnya pada tanggal 1 Maret 2007, PT Mawar Harum melakukan penjualan secara kredit 2/10 N/30 sebesar 10 juta. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2007 diterima pelunasan piutang sebesar 4.500.000. Nah, serta pada tanggal 31 Maret 2007 diterima sisa piutang dari langganannya sebesar Rp5.500.000. Nah, di sini diminta buatlah jurnal untuk setiap transaksi dengan metode kotor dan metode bersih. Nah, ini kita bahas. Jadi, jurnal yang pertama anak-anak kita buat dulu saat penjualan. Nah, saat penjualan ini, kalau dengan metode kotor itu piutang dagang di debit dan di kreditnya itu penjualan sebesar 10 juta. Ini sebesar 10 jutanya itu karena di sini kita lihat bahwa penjualan secara kreditnya sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya itu dengan metode kotor. Selanjutnya dengan metode bersih. Bedanya apa sih anak-anak? Kalau metode kotor dengan metode bersih itu, kalau metode bersih itu tetap sama jurnalnya piutang dagang di debit, lalu penjualan di kredit, namun totalnya yang berbeda. Kenapa ini di metode bersih totalnya 9.800.000? Karena tadi hutangnya 10 juta, lalu di sini ada diskon atau potongan penjualan sebesar 2% jika dibayar 10 hari pertama setelah melakukan pembelian secara kredit. Nah, selanjutnya karena kalau metode bersih ini potongan penjualannya itu dianggap di awal gitu, dianggap terlebih dahulu. Jadi si 10 juta ini dikali dengan 2%, hasilnya 200.000. Maka piutang dagangnya 10 juta ini dikurangi 200.000. Berarti 10 juta dikurangi 200.000, hasilnya 9.800.000. Nah, selanjutnya jurnal kedua yaitu saat penerimaan sebagian pelunasan piutang. Nah, kalau di metode kotor, jurnalnya itu kas, potongan penjualan di debit dan di kreditnya penjualan. Nah, kenapa ada potongan penjualan? Karena di sini disebutkan pada tanggal 5 Maret 2007 diterima pelunasan piutang 4.500.000. Berarti karena dibayarnya 10 hari pertama, masih 10 hari pertama setelah penjualan kredit, maka si pembeli itu mendapatkan diskon sebesar 2%. 2% dikali 4.500.000 itu hasilnya 90.000. Lalu sisanya dibayar kas. Nah, sehingga jurnalnya itu kas 4.410.000, potongan penjualan 90.000 dan penjualan 4.500.000. Nah, bedanya kalau di metode bersih hanya di jurnal kas pada piutang dagang karena si diskonnya atau potongan penjualannya itu sudah dianggap di awal, sehingga langsung saja kas dibayar 4.410.000 dan piutang dagang 4.410.000. Nah, selanjutnya yaitu jurnal saat kita menerima sisa piutang. Nah, kan tadi sudah dibayar 4.500.000, berarti sisanya itu 5.500.000. Nah, selanjutnya berarti kita buat nih saat penerimaan sisa piutang, bahwa kas pada piutang dagang sebesar 5.500.000 jika menggunakan metode kotor. Kalau menggunakan metode bersih,
yaitu jurnalnya yang tadi ditulis kas pada piutang dagang sebesar 5.500.000, lalu piutang dagang pada pendapatan lain-lain. Bahwa kan tadi kita sudah dapat diskon 90.000, berarti sisanya 110.000. Nah ini, jadi dibuat jurnalnya. Meskipun kita tidak mendapatkan diskon seharusnya. Selanjutnya maka bisa digabung menjadi kas pada debit sebesar 5.500.000, lalu piutang dagang. Kenapa jadi dikredit? Karena di sini kan sudah piutang dagang di debit di sini lebih besar. Di kredit di sini lebih besar daripada di debit. Jadi 5.500.000 dikurangi dengan 110.000. Jadi piutang dagangnya itu dikredit sebesar 5.390.000. Lalu pendapatan lain-lainnya yaitu tadi sebesar 110.000. Itu untuk jurnal saat penerimaan sisa piutang. Nah, gimana anak-anak udah paham kan tentang pengakuan piutang dagang tadi? Oke, kalau udah paham, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Selanjutnya yaitu penilaian piutang dagang. Nah, nilai piutang yang dapat ditagih itu, bahwa rumusnya itu jumlah piutang dikurangi cadangan kerugian piutang. Nah, penghapusan piutang itu ternyata ada dua metode, yaitu metode penghapusan langsung dan metode cadangan kerugian piutang. Nah, apa bedanya sih anak-anak kedua metode tersebut? Nah, kalau metode penghapusan langsung itu kerugian piutangnya itu dicatat pada saat langganan tidak sanggup untuk membayar piutang. Nah, kalau metode cadangan kerugian piutang itu kerugian piutang pada akhir periode akuntansi ditetapkan berdasarkan penaksiran. Sedangkan kalau pada metode cadangan kerugian piutang ini, berdasarkan metode ini, juga jika langganan dinyatakan valid atau tidak dapat membayar, maka hal inilah tetap akan dilakukan penghapusan piutang. Nah, gimana paham kan apa bedanya metode penghapusan langsung dengan metode cadangan kerugian piutang? Nah, selanjutnya kita lanjut ke hitung-hitungannya nih anak-anak. Nah, Ibu kasih contoh soal. Nih, jadi pada awal Februari 2007, PT BAS ini melakukan penjualan secara kredit sebesar 20 juta. Nah, kemudian pada akhir tahun 2007, PT BAS ini melakukan penaksiran kerugian piutang sebesar 5% dari total penjualan bersih. Lalu, pada tanggal 20 April 2007, langganan dinyatakan valid, tidak dapat membayar sehingga piutang itu harus dihapus 500.000. Kemudian, pada tanggal 5 Oktober 2007, piutang debitur yang telah dihapus sebelumnya ternyata debitur dapat membayar kembali. Atau alternatif lain, jika debitur membayar pada tanggal 5 Mei 2008, di mana piutang debitur tersebut telah dihapus pada periode yang lalu sebesar 500.000. Nah, diminta buatkan jurnal untuk setiap transaksi dengan metode penghapusan langsung dan metode cadangan kerugian piutang nih. Jadi kita buat anak-anak. Yang pertama itu jurnal pada saat penjualannya terlebih dahulu nih. Ada dua metode, yaitu metode penghapusan langsung dan metode cadangan kerugian piutang. Nah, kalau dengan metode penghapusan langsung dan cadangan kerugian piutang ternyata keduanya itu sama jurnalnya, yaitu piutang dagang pada penjualan sebesar penjualannya kredit sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya jurnal kedua itu jurnal pada saat penaksiran akhir tahun 2007, yaitu nih di sini ditulis kemudian pada akhir tahun 2007 PT BAS melakukan penaksiran kerugian piutang sebesar 5% dari total penjualan bersih. Berarti kalau dengan metode penghapusan langsung itu tidak ditulis atau tidak dibuatkan jurnalnya. Sedangkan kalau dalam metode cadangan kerugian piutang itu dibuatkan jurnalnya, yaitu kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Dari mana 1 juta? Yaitu 5% dikali penjualan kreditnya 20 juta, berarti 1 juta. Gitu.
Nah, selanjutnya jurnal yang ketiga yaitu jurnal pada tanggal di sini ditulis pada tanggal 20 April 2007 langganan dinyatakan pailit, tidak dapat membayar sehingga piutang harus dihapus 500.000. Berarti kita buat jurnalnya. Kalau dengan metode penghapusan langsung, jurnalnya yaitu kerugian piutang pada piutang dagang sebesar 500.000. Sedangkan kalau dengan metode cadangan kerugian piutang, akun jurnalnya itu di debitnya itu bukan kerugian piutang, tapi cadangan kerugian piutang pada piutang dagang sebesar 500.000. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Oktober di sini. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2007, piutang debitur yang telah dihapus sebelumnya ternyata debitur dapat membayar kembali. Artinya si debitur ini tidak jadi menghapus piutangnya. Jadinya dia bisa membayar kembali yang tadi. Jadi jurnalnya itu dibalikin jadi piutang dagangnya di debit, kerugian piutangnya di kredit kalau dengan metode penghapusan langsung. Kalau dengan metode cadangan kerugian piutang berarti piutang dagangnya di debit, di kreditnya cadangan kerugian piutang 500.000. Nah, kalau selanjutnya karena sudah menerima kas berarti sama-sama jurnalnya kas pada debit 500.000 lalu di kreditnya piutang dagang 500.000. Nah, jurnal yang terakhir itu ternyata nih di sini dituliskan bahwa jika debitur membayar pada tanggal 5 Mei 2008 di mana piutang debitur tersebut telah dihapus pada periode lalu sebesar 500.000, maka jurnalnya seperti apa? Jurnalnya kalau dengan metode penghapusan langsung, jurnalnya piutang dagang pada pendapatan lain-lain 500.000. Kalau dengan metode cadangan kerugian piutang lagi-lagi piutang dagang pada cadangan kerugian piutang sebesar 500.000, sedangkan pembayarannya sama kas pada piutang dagang sebesar 500.000. Nah, gitu. Gimana anak-anak paham dengan materi penjurnalan dari dengan metode penghapusan langsung, bedanya dengan metode cadangan kerugian piutang. Gimana paham? Oke, baik. Kalau paham, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Nah, selanjutnya materi mengenai metode penaksiran piutang tetap lagi atau kerugian piutang anak-anak. Nah, jadi anak-anak ada 3 metode. Yang pertama itu ada persentase dari penjualan, lalu persentase saldo piutang, dan analisa umur piutang. Nah, jadi kalau di persentase dari penjualan ini, nih langsung Ibu kasih contohnya ya supaya kalian mengerti bedanya apa. Nah, kalau di persentase dari penjualan, contohnya PT Rahadian menetapkan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih ada sebesar 1% dari penjualan kredit bersih, di mana penjualannya itu sebesar 100 juta. Jadi langsung saja kita mengalihkan 1% taksiran yang tidak dapat ditagihnya 1% dikali dengan penjualan kreditnya sebesar 100 juta. Jadi hasilnya sebesar 1 juta. Nah, berarti jurnalnya itu kerugian piutang sebesar 1 juta di debit dan di kreditnya itu cadangan kerugian piutang 1 juta. Nah, itu metode persentase dari penjualan. Selanjutnya yaitu persentase saldo piutang. Nah, kalau di saldo piutang di sini soalnya bahwa PT Rahadian pada tanggal 31 Desember 2009 mempunyai saldo piutang sebesar 50 juta. Nah, dengan taksiran piutang usaha yang tak tertagih sebesar 5%. Berarti kalau persentase saldo piutang berarti taksirannya 5% dikali dengan saldo piutang usaha sebesar 50 juta. Hasilnya 2.500.000. Jadi jurnalnya kerugian piutang sebesar 2.500.000 di debit dan di kreditnya cadangan kerugian piutang sebesar 2.500.000. Nah, yang terakhir yaitu analisa umur piutang. Nah, kalau analisa umur piutang ini kita buat dulu nih anak-anak tabelnya, tabel analisa umur piutang, di mana hasil akhirnya itu menunjukkan bahwa
taksiran piutang yang tak tertagihnya itu sebesar 1.960.000. Nah, langsung saja kita buat jurnalnya, yaitu kerugian piutang sebesar 1.960.000 di debit, dan di kreditnya cadangan kerugian piutang sebesar 1.960.000. Gimana anak-anak, sudah bisakah membedakan antara persentase dari piutang, lalu persentase dari penjualan, persentase dari saldo piutang, dan yang terakhir analisa umur piutang. Gimana? Sudah paham? Ya udah. Kalau sudah paham, kita Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi terakhir nih, materi mengenai piutang wesel. Nah, kita bisa lihat apa sih piutang wesel itu. Kalau bedanya dengan piutang usaha, kalau piutang wesel ini piutang yang didukung oleh janji tertulis atau kesanggupan untuk membayar secara tertulis. Maksudnya seperti apa? Nah, kalau piutang wesel ini piutang yang dimana membayarnya itu secara tertulis. Artinya apa sih? Wesel ini adalah surat perjanjian tertulis yang berisikan perintah dari pihak si kreditur atau pihak penarik kepada pihak debitur atau pihak tertarik untuk membayar sejumlah tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan. Nah, piutang weselnya ini ada jenis-jenisnya lagi, yaitu ada wesel tidak berbunga dan wesel berbunga. Bedanya apa? Kalau wesel jelas di sini, kalau wesel tidak berbunga berarti dia tidak menyebutkan suatu tingkat bunga tertentu, sehingga nilai weselnya itu saat jatuh tempo sama dengan nilai nominalnya. Kalau wesel berbunga, itu wesel di mana menyebutkan suatu tingkat bunga tertentu, di mana sehingga nilai wesel pada saat jatuh temponya ada sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga selama jangka waktunya. Nah, bunga wesel ini dibayar saat tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, selanjutnya yaitu bunga wesel itu dihitung seperti apa sih anak-anak? Nah, bunga wesel bisa kalian hitung dengan cara jangka waktu dikali tingkat bunga dikali dengan nilai nominal wesel. Nah, selanjutnya yaitu pendiskontoan wesel. Nah, kan beda tadi, sudah ada jenisnya. Ada wesel tidak berbunga dengan wesel berbunga. Jelas beda cara menghitung pendiskontoan weselnya. Kalau wesel tidak berbunga, itu langsung saja nilai nominal dikurangi diskonto. Diskontonya itu hari diskonto dikali persen diskonto dikali nominal. Nah, hasilnya yaitu nilai tunai pada saat didiskontokan. Nah, selanjutnya kalau wesel berbunga itu nilai nominalnya dulu ditambah dengan bunga weselnya, lalu dikurangi dengan diskonto. Nah, akhirnya yaitu nilai tunai pada saat diskonto. Nah, kita langsung kerjakan contohnya ya. Nah, contohnya untuk wesel yang tidak berbunga. Sebuah wesel tertanggal 5 Juni 2011 dengan nilai nominal 3 juta. Jangka waktu 3 bulan didiskontokan kepada bank pada tanggal 14 Juli 2011 dengan bunga diskonto 8%. Dari contoh soal di atas, maka jumlah uang yang akan diterima perusahaan pada saat pendiskontoan wesel adalah, jadi tadi sudah dicontohkan cara tahap demi tahap untuk mendapatkan pendiskontoan wesel bagi wesel tidak berbunga, yaitu di mana kita hitung nilai pada saat jatuh temponya. Di sini disebutkan berapa nominalnya, 3 juta. Lalu dikurangi dengan diskonto. Diskonto itu tadi nilai nominal 3 juta dikali dengan bunga diskonto 8% dikali 53 per 360. 53 itu dari mana? 53 itu dari tanggal 5 Juni sampai dengan 14 Juli sebesar 53 hari. Nah, hasilnya 35.333,33 rupiah. Sehingga uang yang diterimanya itu adalah 2.964.666,67 rupiah. Gimana jurnalnya? Nah, kalian buat jurnalnya di mana
Di debitnya itu kas sebesar uang yang diterima Rp2.964.666,67 dan di kreditnya yaitu biaya bunga tadi yaitu Rp35.333,33 dan di kreditnya piutang wesel yang telah didiskontokan yaitu 3 juta. Nah, itu penghitungan untuk wesel tidak berbunga. Gampang kan? Nah, selanjutnya yaitu wesel berbunga. Bedanya wesel berbunga itu berarti nantinya akan ditambah dengan bunga. Nah, kita lanjut dengan perhitungannya. Bahwa di sini disebutkan sebuah wesel tertanggal 5 Juni 2011 dengan nilai nominal 3 juta dengan jangka waktu 3 bulan didiskontokan kepada bank pada tanggal 14 Juli 2011 dengan bunga diskonto 8%. Nah, dari contoh soal di atas, misalnya wesel tersebut berbunga sebesar 10% setahun, maka jumlahnya uang yang akan diterima perusahaan ini sebagai berikut. Nah, nilai nominalnya sama 3 juta namun ditambah dengan bunga 3 juta dikali bunganya sebesar 10% dikali 3/12. 3-nya ini di jangka waktunya 3 bulan. Nah, berarti 3/12 hasilnya 75 juta. Nah, sehingga nilai pada saat jatuh temponya itu bertambah menjadi 3.075.000. Lalu dikurangi diskonto sehingga uang yang diterimanya 3.038.783. Nah, jurnalnya jadi beda juga dengan wesel tidak berbunga. Kalau wesel berbunga, jurnalnya di debit kas, di kredit piutang wesel, dan pendapatan bunga karena ada bunga gitu. Jadi mengerti kan apa bedanya perhitungan dari wesel tidak berbunga dengan wesel berbunga? Nah, itu materi yang Ibu sampaikan hari ini mengenai piutang. Gimana? Mengerti anak-anak? Nah, supaya lebih mengerti lagi, silakan baca di buku bab tentang piutang. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham mengenai piutang? Nah, ini kuis yang Ibu kasih, silakan dikerjakan dengan teman kelompoknya. Oke, ternyata ini jawaban dari teman-teman mengenai kuis tadi sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang tadi Ibu kerjakan. Bahwa kita harus mencatat transaksi kerugian piutangnya, penghapusannya, lalu penerimaan kembali piutangnya yang sudah dihapus, dan mencatat kembali piutang yang sudah dihapus, serta mencatat penerimaan kasnya. Oke, Ibu anggap kalian sudah mengerti mengenai piutang, materi piutang ini. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu bahwa piutang itu adalah tagihan yang ditujukan kepada individu-individu atau perusahaan yang akan diterima dalam bentuk kas. Nah, selanjutnya bahwa jenis-jenis piutang itu ada piutang dagang, piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Nah, bisa menggunakan pengakuan piutangnya itu bisa dengan menggunakan metode kotor maupun metode bersih. Lalu penilaian piutangnya bisa menggunakan metode penghapusan langsung maupun metode cadangan kerugian piutang. Nah, metode penaksirannya pun bisa metode penaksiran piutang tak tertagih bisa dengan yaitu ada 3, persentase penjualan, persentase saldo piutang, dan analisa umur piutang. Nah, lalu piutang wesel. Kalau piutang wesel ini piutang yang didukung dengan janji tertulis. Nah, di mana ada piutang weselnya berbunga dan tidak berbunga. Oke, itu kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Sekarang untuk berlatih di rumah, Ibu kasih tugas. Ini tugasnya ada 5 soal, silakan dikerjakan di rumah. Sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga bisa kalian pahami. Kita tutup dengan membaca doa, berdoa dimulai.
berdoa selesai. Oke, sekian tugasnya dikerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.